Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara mengirim email secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman PHP. Biasanya metode ini digunakan untuk mengirim banyak email ke banyak pengguna. Misalkan email promosi, email konfirmasi, email sponsor, dan lain-lain. Nah, tahapan pertama teman-teman harus menyediakan server terlebih dahulu. Yang sudah kita lihat di depan layar ini adalah server hosting. Server hostingnya sudah saya beli ya, di cPanel-nya. Kalau server teman-teman bukan menggunakan cPanel, yang menggunakan yang lain misalnya, tinggal disesuaikan saja, karena tujuan kita di cPanel ini adalah untuk membuat akun email yang digunakan untuk mengirim email otomatis nantinya. Jadi tinggal sesuaikan saja ya kalau ada perbedaan dan lain-lain. Jadi kalau di cPanel ini kita pergi ke bagian email, kita klik email account untuk membuat akun, add email account, terus kita bisa diketik di sini, terserah. Terus saya emailnya cs atau biasanya digunakan untuk singkatan dari customer service, jadi cs@nugrohoprayogo.id. Nah, nugrohoprayogo.id ini bisa diganti juga dengan subdomain atau yang lain, terserah teman-teman. Nah, passwordnya jangan lupa saya menggunakan password email saya di sini. Biar mudah saya perlihatkan passwordnya email saya. Terus untuk mailbox kota penyimpanannya berapa? Kalau saya di sini pilih unlimited, tidak ada batasnya. Dan send welcome email. Nah, ini saya centang saja, terserah teman-teman mau dicentang atau tidak. Ini cuman email sambutan nantinya ya. Kita lihat saja. Create. Sudah berhasil, sukses. Kita close saja. Kita pergi ke email account. Maka sudah muncul tadi cs@nugrohoprayogo.id. Kita pergi ke akses webmail. Kita tunggu saja. Nah, karena kita sudah centang welcome email tadi, maka email selamat datangnya ada di sini. Kita bisa buka. Ya, sepertinya cuman konfigurasi saja isinya. Nah, email configuration setting kan. Yang kita butuhkan di sini adalah username untuk proses selanjutnya nanti, ya username yang kita butuhkan. Password, yaitu password yang sudah kita masukkan tadi. Password kita adalah tadi apa? Email saya. Jadi jangan lupa email saya tadi. Sama SMTP port, yaitu 465. Ini jangan lupa juga. SMTP bisa teman-teman cari di Google sendiri, itu kepanjangan dari Simple Mail Transfer Protocol. Untuk lebih jelasnya saya juga kurang paham. Silahkan teman-teman set sendiri di Google. Nah, pengaturan ini juga bisa diakses di sini sepertinya. Di mana? Di sini. Nah, teman-teman bisa akses juga di sini tadi. Nah, sayangnya tidak diberitahukan ya passwordnya di sini. Kenapa disembunyikan? Saya tidak tahu juga di mana lihat passwordnya. Jadi kita harus benar-benar ingat saat kita membuat emailnya tadi. Nah, sampai di sini sudah selesai urusan di cPanel ini. Oh, tapi nanti ada lagi, kita upload PHP-nya mungkin di sini. Sudah selesai urusan membuat akun emailnya. Sekarang kita akan lanjut ke pemrograman PHP-nya. Sebelum kita melangkah ke pemrograman PHP-nya, terlebih dahulu saya harus memberitahukan bahwa kita akan menggunakan suatu library. Library yang kita gunakan di sini adalah library PHP Mailer. Library ini sudah sangat populer sekali di kalangan developer PHP, jadi tidak perlu diragukan lagi. Ini juga sudah dipakai oleh open source project seperti WordPress dan Drupal dan masih banyak lagi. Dan bisa teman-teman baca sendiri fiturnya di sini.
Dan ini juga ada fitur-fitur yang belum diberitahukan, masih banyak lagi juga fitur yang lain. Nah, untuk menuju halaman ini, teman-teman harus mengunjungi GitHub ini. Nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, sampai di sini kita tinggal download saja. Download di sini, download zip dan simpan. Nah, sekarang sudah terdownload, maka sekarang ini kita akan melanjutkan ke pemrograman PHP-nya. Sesudah kita selesai mendownload library PHP mailernya, selanjutnya kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Di sini sudah saya ekstrak menjadi folder PHP mailer. Sebelumnya itu saya ganti namanya terlebih dahulu. Yang dulunya adalah PHP mailer master menjadi PHP mailer ya, seperti sekarang ini. Ini kenapa? Tujuannya untuk menghemat coding saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang lagi menuliskan nama folder. Kalau kita buka di sini, sama saja tidak ada yang saya ubah di sini. Kita kembali saja. cpnl.png ini nanti adalah file gambar yang akan kita lampirkan bersama email. Jadi selain teks, nanti kita akan mengirim gambar juga emailnya. Lalu file eksekusi PHP ini sebagai pengirim emailnya. Kalau kita buka eksekusi.php, nah di sini sudah disediakan script untuk mengirim emailnya. Di sini saya tidak akan mengodingnya dari awal karena cukup menguras waktu, jadi saya akan menjelaskannya saja. Pertama-tama kita harus merequest filenya yang diperlukan, yaitu PHP mailer smtp exception.php yang terletak di folder PHP mailer source ya, sama saja ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Lalu selanjutnya kita inisialisasi objeknya. Nah, di sini saya sempat bingung dulu kenapa harus 2 kali ini. Ternyata setelah dijelaskan oleh para master-master PHP di grup dan forum-forum itu, saya mendapat informasi bahwa di sini terdapat yang namanya namespace. Jadi karena namespace-nya PHP mailer, maka di sini juga harus ditulis PHP mailer. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentang namespace bisa teman-teman searching sendiri di Google. Lalu ada mail panggil SMTP, fungsi SMTP, lalu panggil lagi HTML, inisialisasi HTML true, atau yang dikirim ini emailnya bertipe HTML. Jadi nah di sini kan bodinya ini dibaca sebagai HTML. Jadi hashtag tag B ini tidak ditulis di email, jadi tidak terlihat. Jadi percobaan mengirim email dengan PHP ini akan ditandai menjadi huruf besar karena di dalam tag B, text B. Seperti itu. Selanjutnya SMTP outro, hostnya nugrohoprayogo.id, domain utama saya, lalu portnya 6465, SMTP score-nya SSL, username-nya yang sama seperti tadi, cs@nugrohoprayogo.id, password-nya email saya, from, email pengirimnya sama, lalu from name, nama pengirimnya Nugroho, terus email dan nama penerima, ini, nama penerimanya ini. Lalu email penerimanya ini, nama penerimanya ini. Lalu judul emailnya, subjeknya, yaitu percobaan saja. Bodinya sama tadi yang sudah saya jelaskan, percobaan mengirim email dengan PHP. Lalu kita buat file atau kita lampirkan file. Di sini saya lampirkan file cpnl.png. Ini cpnl.png, lalu saya ubah namanya menjadi file saya. Jadi bukan cpnl.png lagi ya. Jadi nama yang baru yang nanti diterima adalah namanya file saya. Lalu kita panggil fungsi send. Maka di sini jika kembaliannya true, maka akan ngeprint email send successful. Jika kembaliannya false, maka yang diprint adalah email failed to send. Jadi gagal dikirim. Kita coba saja ya. Sebelum itu, yang seperti yang saya bilang tadi bahwa script ini tidak perlu diupload di control panel atau cPanel. Jadi bisa dijalankan di localhost, tapi konsekuensinya agak lambat. Jadi jika di cPanel itu cepat ya eksekusinya, karena kalau di localhost kita harus menghubungkan ke hostnya terlebih dahulu, baru memerintahkan mengirim email. Sedangkan jika di cPanel itu langsung berhubungan antara script dengan servernya gitulah.
Lalu kita coba saja. Localhost email, kita eksekusi saja langsung. Nah kan agak lambat karena ini di localhost, dia agak lambat. Kalau ingin cepat ya di servernya sendiri, di cPanel gitu. Nah, dia harus menghubungkan dulu antara hostnya. Kita tunggu. Sudah, nah berhasil dikirim, email send successful. Kita cek di email. Kenapa tidak ada? Ya karena ya biasanya di folder spam ya, karena kurang terpercaya domain saya, jadi masih ada di spam. Kalau tidak ingin ada di spam lagi, ya harus di sini report not spam, jadi laporkan bukan spam. Nah di sini sudah kita terima. Ada isi emailnya persis ya, karena kita tambahkan huruf tebal tadi, jadi tebal adalah tipenya HTML, yaitu ini B bold, huruf tebal persis. Ini filenya juga namanya file saya. Seharusnya file saya .png, tapi masih bisa dibaca juga. Kita download di mana? Oh ya, seharusnya file saya .png, jadi tambahkan file saya .png. Sudah selesai tutorial kali ini. Saya rasa tidak harus diupload ya, tidak sampai ke upload ke cPanel saja. Kalau teman-teman ingin ngupload di cPanel ya nggak apa-apa juga, karena lebih cepat di sana. Ya cukup sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.